Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dan nasabnya termasuk salah satu rentetan peristiwa besar yang terjadi pada kehidupan Nabi Ibrahim adalah kisah kaum Nabi Lut dan azab yang dijatuhkan kepada mereka. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa Nabi Ibrahim memiliki saudara yang bernama Haran dan Nahor. Lalu dari salah satu saudaranya itu, Haran, terlahirlah Nabi Lut bin Haran bin Terah. Itu artinya Nabi Lut adalah keponakan dari Nabi Ibrahim. Nabi Lut meninggalkan kota kediaman pamannya Nabi Ibrahim setelah mendapatkan perintah dan restu dari pamannya itu. Nabi Lut lalu tinggal di kota Sadum, ibu kota negeri Zoar. Kota itu termasuk kota besar yang didiami oleh penduduk yang bertani dan melakukan berbagai kegiatan lainnya. Namun mereka sangat buruk perilakunya, kafir, dan senang berbuat dosa. Mereka adalah orang-orang yang sangat buruk sejarah dan perjalanan hidupnya. Mereka senang merampok para musafir yang lewat, berkumpul di suatu tempat untuk berbuat kemungkaran, dan juga tidak saling peduli dengan perbuatan buruk apapun yang dilakukan oleh orang lain. Kota itu sungguh benar-benar sudah kelam dan rusak. Kaum pertama pelaku Kaum Nabi Lut mempelopori satu perbuatan dosa yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari keturunan Adam sebelumnya, yaitu kaum pria mencampuri sesama mereka dan membiarkan makhluk yang sebenarnya diciptakan oleh Allah untuk mereka campuri. Nabi Lut diutus oleh Allah kepada mereka untuk mengajak mereka beribadah hanya kepada Allah semata, tidak mempersekutukannya, serta melarang mereka melakukan perbuatan nista, keji, dan mungkar yang diharamkan oleh Allah. Namun mereka bersikeras tidak mau meninggalkan kesesatan dan perbuatan dosa yang mereka lakukan itu. Mereka tetap memilih untuk melakukan kejahatan dan kekufuran. Maka Allah menurunkan azab bagi mereka, azab yang tidak pernah terlintas dalam benak dan pikiran mereka. Azab itu juga dijadikan contoh bagi umat-umat yang lain dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Kisah kaum Lut dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kisah Nabi Lut pada sejumlah surat dalam Al-Quran. Di antaranya Allah berfirman, "Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, 'Mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.' Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, 'Usirlah mereka, Lut dan para pengikutnya, dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya kecuali istrinya. Dia, istrinya, termasuk orang-orang yang tertinggal, dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu." Surah Al-A'raf 80 sampai dengan 84. Mereka tahu bahwa Nabi Lut adalah orang yang suci, namun kesucian itu dianggap sebagai aib oleh mereka, sampai mereka merasa harus mengusir Nabi Lut dari lingkungan mereka. Penyebabnya tidak lain karena mereka begitu ingkar dan tidak mau sama sekali menerima kebenaran. Maka untuk memelihara Nabi Lut dan keluarganya kecuali istrinya dari siasat jahat kaumnya, Allah sendiri yang mengeluarkan Nabi Lut dan keluarganya ke tempat yang baik untuk meninggalkan kaumnya yang berlaku keji namun dianggap indah oleh mereka. Kehidupan yang mereka jalani seakan lautan luas yang tak bertepi.
Padahal sebenarnya di balik itu ada api yang bergejolak, panas yang membara, dan airnya sangat asin dan pahit. Mereka diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk serta keji itu, kebiasaan yang belum pernah dilakukan oleh manusia manapun sebelumnya. Namun mereka lebih memilih kebiasaan yang akan menimbulkan malapetaka bagi diri mereka sendiri. Maka mereka pun dijadikan contoh bagi umat-umat yang lain agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang sama. Meskipun pada zaman ini sungguh mereka kembali dengan versi yang lebih buruk. Kebiasaan buruk kaum Nabi Lut. Tidak hanya memiliki kebiasaan yang keji itu, kaum Nabi Lut juga senang membegal, mengkhianati kawan sejawat, serta berkumpul di klub-klub kota, yakni tempat bersenda gurau, mengobrol, dan menghabiskan waktu di malam hari untuk bertemu dengan sesama jenis mereka. Pada saat itu mereka benar-benar seperti haiwan saja, bahkan lebih parah dari haiwan. Mereka tidak mau melepaskan kebiasaan buruk mereka untuk masa sekarang. Mereka juga tidak mau menyesali perbuatan mereka di masa yang lalu. Dan mereka tidak peduli dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka mereka pun mendapatkan peringatan keras dan ancaman dari Allah. Namun mereka malah mengatakan, "Datangkanlah kepada kami azab Allah jika engkau termasuk orang-orang yang benar." Salah satu template ucapan dari kaum-kaum kafir yang tidak berfikir. Mereka malah meminta untuk secepatnya ancaman itu dibuktikan. Mereka seakan tidak takut dengan azab Allah yang pedih. Nabi Lut pupus harapan. Setelah sekian lama Nabi Lut berdakwah, namun kaumnya tidak mau beriman. Mereka bahkan menentangnya untuk menurunkan azab secepatnya. Maka Nabi Lut pun memanjatkan doa kepada Allah untuk menolong Rasulnya terhadap kaum yang rusak itu. Mendengar keluhan dari Nabi yang diutus olehnya, maka Allah segera menjawab doa itu dan mengabulkan permintaannya. Allah mengutus makhluk-makhluknya yang suci, para malaikat, untuk menemui Nabi Lut. Namun sebelum itu mereka diperintahkan untuk mengunjungi Nabi Ibrahim terlebih dahulu dan menyampaikan kabar gembira kepadanya tentang kedatangan seorang anak yang pandai. Pada surat lain Allah berfirman, "Dan ketika utusan kami para malaikat datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sungguh kami akan membinasakan penduduk kota Sadum. Ini karena penduduknya sungguh orang-orang yang zalim." Ibrahim berkata, "Sesungguhnya di kota itu ada Lut." Mereka, para malaikat berkata, "Kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami pasti akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya, kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal, dibinasakan." Surah Al-Ankabut ayat ke-31-32. Apakah kalian mau menghancurkan suatu negeri yang di dalamnya masih ada orang-orang yang beriman? Mungkin 300 orang. Para malaikat menjawab, "Tidak sampai sebanyak itu." Ibrahim bertanya lagi, "Mungkin 200 orang?" Para malaikat menjawab, "Tidak sampai sebanyak itu." Ibrahim bertanya lagi, 40 orang? Para malaikat menjawab, "Tidak sampai sebanyak itu." Ibrahim kemudian bertanya lagi, 14 orang? Para malaikat menjawab, "Tidak sampai sebanyak itu." Oleh karena itu, pada ayat selanjutnya dikatakan, Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah. Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh ketetapan Tuhanmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak. Surah Hud ayat ke-75-76. Yakni hentikanlah pertanyaanmu tentang hal ini
dan bicaralah mengenai hal yang lain. Karena hal itu telah diputuskan bagi mereka, kami telah menerima tugas untuk menghancurkan, membinasakan, dan mengazab mereka. Sungguh ketetapan Tuhanmu telah datang, yakni perintah ini datang dari Zat yang tidak dapat ditolak perintahnya, tidak dapat dicegah kehendaknya, dan tidak dapat dihalangi apa yang telah diputuskannya, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak. Ibnu Ishaq melanjutkan, Ibrahim terus bertanya tentang jumlah orang-orang yang beriman di negeri itu, dan terakhir ia bertanya, apakah mungkin hanya satu orang saja dari kaum Lut yang beriman kepadanya? Para malaikat menjawab, tidak ada sama sekali. Lalu Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota itu ada Lut. Mereka para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Malaikat mendatangi Nabi Lut dengan wajah yang rupawan. Allah berfirman, dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia, Lut, berkata, ini hari yang sangat sulit. Surah Hud ayat ke-77. Ulama tafsir menyatakan setelah para malaikat itu, yaitu malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil meninggalkan kediaman Ibrahim, mereka datang ke negeri Sadum dengan bentuk para pemuda yang sangat rupawan sebagai ujian dari Allah untuk kaum Lut dan sebagai bukti atas mereka nantinya. As-Suddi mengatakan, setelah mengunjungi Nabi Ibrahim, para malaikat itu kemudian beranjak menuju permukiman kaum Nabi Lut. Mereka tiba di sana pada tengah hari. Ketika itu di gerbang kota, Nabi Lut tengah bersama dua orang putrinya. Ia melihat para malaikat itu datang dari arah luar, namun ia mengira mereka hanyalah manusia biasa. Ketika sudah semakin dekat, Nabi Lut merasa khawatir mereka akan diganggu oleh kaumnya, karena ia tidak pernah melihat seorang pun yang memiliki wajah yang begitu rupawan seperti mereka. Maka meskipun kaumnya telah mewanti-wanti agar Nabi Lut tidak menerima tamu jika tidak ingin tamunya diganggu, namun ia tetap mengajak mereka ke rumahnya secara diam-diam. Tidak ada satupun dari kaumnya yang melihat kedatangan tamu-tamu itu kecuali keluarganya yang ada di rumahnya. Tak disangka, ternyata istri Nabi Lut keluar dari rumah dan memberitahukan kepada kaumnya tentang kedatangan para tamu-tamu itu. Istrinya mengatakan, di rumah kami saat ini sedang menerima beberapa orang tamu laki-laki yang sangat rupawan. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang memiliki wajah serupawan itu sebelumnya. Maka kaumnya pun segera mendatangi kediaman Nabi Lut untuk membuktikannya. Adapun firman Allah, dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Surah Hud ayat ke-78. Maknanya adalah kaum Nabi Lut tidak hanya melakukan perbuatan, namun juga perbuatan dosa-dosa besar lainnya yang begitu sering mereka lakukan. Lut berkata, wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu. Nabi Lut menunjuk para anak-anak perempuan yang ada di negerinya. Mereka itu putri-putri Nabi Lut secara syar'i, sebab seorang nabi adalah bapak bagi umatnya. Hal ini sesuai dengan pendapat sejumlah sahabat Nabi dan ulama salaf yang menyatakan bahwa Nabi Lut itu laksana ayah bagi kaumnya ketika menafsirkan firman Allah, mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia?
dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu. Kamu memang orang-orang yang melampaui batas. Surah Asy-Syu'ara ayat 165 sampai dengan 166. Hal ini disampaikan oleh Mujahid, Sa'id bin Jubair, Rabi bin Anas, Qatadah, As-Suddi, dan Muhammad bin Ishaq. Inilah pendapat yang benar. Adapun firman Allah, maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai? Surah Hud ayat 78. Maknanya adalah Nabi Lut sekali lagi melarang mereka untuk melakukan perbuatan keji yang tidak sepantasnya untuk dilakukan. Lalu ia juga mempertanyakan kepada mereka, apakah tidak seorang pun di antara mereka yang masih memiliki hati nurani dan sifat yang baik? Apakah seluruhnya masyarakat di negeri itu hanya pembuat dosa, pandir, dan orang-orang kufur saja? Tidak seorang pun di antara mereka yang dapat menggunakan akalnya untuk berpikir. Itu adalah hal-hal yang ingin didengar oleh para malaikat secara langsung dari mulut Nabi Lut sendiri. Bahkan mereka mendapatkan keterangan itu sebelum mereka menanyakannya. Lalu kaum Nabi Lut, semoga laknat Allah selalu ditimpahkan atas mereka, tanpa rasa malu menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu, dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Surah Hud ayat ke-79. Mereka melontarkan perkataan yang sungguh buruk ini kepada Rasul yang diutus kepada mereka, tanpa ada rasa takut atau khawatir sedikit pun akan murka Allah yang mengutusnya. Padahal Nabi Lut saja mengkhawatirkan diri mereka. Lalu ia berkata, sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Surah Hud ayat ke-80. Nabi Lut berharap seandainya ia memiliki kekuatan untuk mencegah perbuatan mereka atau memiliki keluarga yang dapat menahan keinginan kaumnya itu, maka ia pasti sudah menghukum mereka atas jawaban yang mereka lontarkan. Kemudian pada surat lain Allah berfirman, dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu. Dia, Lut, berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku, dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Dia, Lut, berkata, mereka itulah putri-putri negeriku. Menikahlah dengan mereka jika kamu hendak untuk berbuat. Nabi Lut menyuruh mereka untuk mendekati kaum wanita yang ada di negeri itu dan memberi peringatan kepada mereka untuk tidak melanjutkan perbuatan mereka yang keji. Namun, meski telah diperingati dan diancam oleh Nabi Lut, kaumnya tetap saja tidak mau menghentikan perbuatan mereka. Bahkan semakin dilarang oleh Nabi Lut, mereka semakin menjadi-jadi, mengganggu para tamu-tamunya. Mereka tidak tahu bahwa keesokan harinya mereka akan diazab dengan siksa yang sangat dahsyat atas perbuatan mereka itu. Kaum Lut menyerang rumah Nabi Lut. Ahli tafsir dan ulama lain mengatakan bahwa Nabi Lut ketika itu berusaha mencegah dan menghalangi kaumnya untuk memasuki rumahnya. Meski pintunya terkunci dari dalam, tapi kaumnya tetap memaksa untuk membuka pintu tersebut. Sementara itu Nabi Lut terus menasihati mereka dari belakang pintu dan melarang mereka untuk mendekati para tamunya. Kemudian para tamu-tamu yang menginap di rumah Nabi Lut berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu, menggapaimu. Surah Hud ayat ke-80.
Dikatakan bahwa ketika Nabi Lut sudah terdesak, para malaikat itu keluar dari rumah dan memukul wajah mereka dengan satu kepakan sayapnya hingga membuat mata mereka menjadi buta. Bahkan dikatakan bahwa kaum Nabi Lut saat itu terlempar cukup jauh. Namun dengan mata yang sudah buta pun mereka tetap kembali lagi dengan meraba-raba. Lalu mereka mengancam Nabi Lut akan menguasai para tamu-tamunya pada esok hari dan membuat perhitungan kepada Nabi Lut yang akan mencegah mereka. Nabi Lut keluar dari negerinya. Setelah kejadian itu, para malaikat mendatangi Nabi Lut dan memerintahkannya untuk keluar malam itu juga dari negeri tersebut dengan membawa keluarganya. Dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang. Yakni Nabi Lut dan keluarganya tidak perlu menoleh ke belakang ketika azab itu dijatuhkan kepada kaumnya. Dan Nabi Lut juga diperintahkan untuk berada di bagian belakang seperti seorang penjaga yang mengawal keluarganya menjauh dari asap tersebut. As-Suhaili mengatakan nama istri Lut adalah Walilah, sedangkan nama istri Nuh adalah Waligah. Kemudian setelah memerintahkan Nabi Lut untuk membawa keluarganya keluar dari negeri tersebut, para malaikat itu juga mengabarkan tentang pembinasaan kaum yang tercela dan terlaknat itu. Sungguh sebagai contoh bagi orang-orang setelah mereka agar tidak melakukan hal yang serupa. Setelah mendapat perintah tersebut, Nabi Lut segera keluar dari negeri tersebut dengan membawa keluarganya, yaitu 2 orang putrinya. Dikatakan bahwa istrinya juga ikut serta keluar dari negeri itu bersama Nabi Lut. Namun kebenaran riwayat ini masih dipertanyakan. Yang pasti tidak ada seorang laki-laki pun yang ikut bersama Nabi Lut ketika itu. Wallahu a'lam. Kira-kira sudah cukup jauh Nabi Lut berjalan meninggalkan negerinya dan fajar pun telah mulai menampakkan cahayanya bersama terbitnya matahari, maka ketetapan Allah dijatuhkan atas kaum Lut. Tidak ada yang dapat menahan atau menghalangi azab Allah yang sangat dahsyat itu. Kisah pembinasaan kaum Lut. Allah berfirman, maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim. Adapun firman Allah, dan prahara angin telah meruntuhkan negeri kaum Lut, lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpanya, maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah lagi yang masih kamu ragukan? Maknanya adalah setelah kulit bumi negeri kaum Lut diangkat ke atas, maka angin pun datang untuk membalikkan negeri tersebut hingga yang berada di atas terbalik menjadi di bawah. Dan setelah kaum Lut berada di bawah, kemudian mereka dihujani dengan batu yang terbakar secara bertubi-tubi, dan pada setiap batu itu terdapat tulisan nama orang yang dituju. Semuanya mendapatkan jatah sejumlah batu, baik yang terlihat maupun yang mencoba untuk bersembunyi. Tidak ada yang terlewatkan. Ada yang mengatakan bahwa istri Nabi Lut ditinggal oleh keluarganya dan diazab bersama orang-orang kafir yang lain. Namun ada juga yang mengatakan bahwa ia pergi bersama keluarganya meninggalkan negeri itu. Tapi di tengah perjalanan ia mendengar suara jeritan kaumnya bersamaan dengan dijatuhkannya negeri itu dari atas langit. Ia pun menoleh ke belakang dan berbalik untuk melihat keadaan kaumnya. Ia berkata, betapa kasihannya kaumku. Maka ia melanggar perintah Tuhan lainnya, dan dijatuhkanlah bebatuan itu ke atas kepalanya hingga membuatnya binasa dan menyusul kaumnya sebagai orang-orang yang zalim. Karena ia sebelumnya memang sejalan dengan kaumnya itu,
dan menjadi mata-mata bagi mereka ketika Nabi Lut kedatangan para tamu-tamunya. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir. Istri Nuh dan istri Lut, keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Surah At-Tahrim ayat ke-10. Maksudnya adalah kedua istri dari dua orang nabi itu mengkhianati agama mereka dan ajaran yang dibawa oleh suami-suami mereka. Ayat di atas bukan bermakna bahwa kedua wanita itu melakukan perbuatan yang keji seperti yang dilakukan oleh kaum mereka. Sungguh tidak sama sekali, karena Allah tidak menakdirkan kepada para nabinya untuk memiliki pasangan yang melakukan perbuatan keji, berkhianat atau berselingkuh. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas dan ulama lainnya dari golongan salaf maupun khalaf, tidak ada satu istri Nabi pun yang melakukan perselingkuhan. Adapun jika ada seorang yang mengatakan hal yang bertentangan dengan itu, maka ia telah benar-benar melakukan kesalahan yang besar. Hukuman bagi pelaku. Allah berfirman, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim. Surah Hud ayat ke-83. Maksudnya adalah hukuman itu adalah jenis hukuman bagi orang-orang yang berbuat hal yang serupa pada perbuatan mereka. Ayat ini digunakan sebagai dalil oleh para ulama yang berpendapat bahwa hukuman bagi pelaku adalah dirajam, baik pelaku itu telah menikah ataupun belum. Pendapat ini secara tegas dinyatakan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan sebagian besar para ulama lainnya. Dalil lain yang memperkuatnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan para imam kitab Sunan dari Amru bin Abi Amru, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Ia berkata bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, apabila kamu melihat ada seseorang yang melakukan perbuatan kaum Lut, maka jatuhkanlah hukuman mati kepada pelaku dan objeknya. Pendapat Abu Hanifah sedikit berbeda dengan pendapat jumhur tersebut. Ia menyatakan bahwa hukuman pelaku adalah dilempari dari atas gunung, kemudian barulah setelah itu dilempari dengan batu hingga persis seperti hukuman yang dijatuhkan kepada kaum Lut. Pendapat Abu Hanifah ini juga didasari atas firman Allah, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang zalim. Lantas di mana negeri itu sekarang? Negeri Lut dijadikan danau yang tidak bermanfaat. Sebagai pelajaran bagi manusia dan tanda keagungan Allah, negeri yang ditinggali oleh kaum Lut dijadikan sebuah danau yang tidak sedap aromanya dan tidak dapat dimanfaatkan airnya. Bahkan tanah-tanah di sekitarnya pun tidak dapat ditumbuhi tanaman, karena begitu kering dan tandusnya tanah di lingkungan tersebut. Azab itu bukan saja menimpa manusia kafir yang tinggal di atas tanah tersebut, namun semua yang berkaitan dengan mereka dihancur leburkan. Hal ini untuk menunjukkan kebesaran Allah atas orang-orang yang menentang perintahnya, mendustakan Rasulnya, dan hanya mengikuti hawa nafsunya. Peristiwa itu juga sebagai bukti kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman, karena mereka tidak diikut sertakan dalam azab tersebut dan diselamatkan dari kebinasaan. Allah berfirman, sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah, tapi kebanyakan mereka tidak beriman, dan sungguh Tuhanmu dialah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Surah Asy-Syu'ara ayat ke-8 sampai ke-9.
Kemudian mengenai azab yang dijatuhkan kepada kaum Lut, Allah berfirman, maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang menggelegar ketika matahari akan terbit, maka kami jungkir balikkan negeri itu dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda, dan sungguh negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman. Surah Al-Hijr ayat 73 sampai dengan 77. Sedangkan ayat selanjutnya, dan sungguh negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Maksudnya adalah negeri itu masih dilalui oleh manusia hingga sekarang, sebagaimana disebutkan pada ayat lain, dan sesungguhnya kamu penduduk Mekah benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka pada waktu pagi dan pada waktu malam, maka mengapa kamu tidak mengerti? Maka orang yang cerdas, pandai dan berakal dan takut terhadap Tuhannya pastilah akan selalu menjalankan apa yang diperintahkan Allah kepadanya, menuruti semua petunjuk yang diajarkan oleh Rasul yang diutus olehnya. Pada zaman ini kita hidup melihat kembali perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Allah belum saja menurunkan azab yang pedih bagi mereka. Namun sebagai orang yang beriman, ini adalah ujian dan cobaan serta contoh yang harus kita jauhi, karena Allah selalu melihat dan Allah selalu membalas sesuai dengan perhitungan yang adil. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.